Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul di suatu majlis, di majlis yang insya Allah penuh dengan barakah ini, di majlis Hayatuddin ini yang insya Allah kita mengharap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para syarifah, juriat kebanggaan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Habib Ja'far bin Muhammad Al-Haddad dari Surabaya. Kita doakan semoga beliau senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki beliau, dan dilancarkan dakwah beliau serta kabul hajat beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama juga kita cintai dan kita bangga-banggakan orang tua kita, guru kita, Abuya Tuan Guru Haji Abdurrahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau sehat, lahir dan batin, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki dan kabul hajat beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh staf kepengurusan dari ketua sampai seterusnya pengurus Majlis Hayatuddin yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat atau rasa ta'zim Al-Fakir. Kemudian kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kepada para donatur yang sudah menyumbang, yang sudah memberikan sebagian hartanya untuk kelangsungan Majlis Hayatuddin ini, kami selaku pengurus dan keluarga besar Majlis Hayatuddin hanya bisa berdoa semoga Allah membalas apa yang pian sampaikan, apa yang pian dermakan ke majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita kedatangan tamu mulia kita Habib Ja'far bin Muhammad Al-Haddad. Untuk itu pengajian pada malam hari ini langsung saja kita mintakan kepada beliau untuk memberikan nasihat kepada kita. Senantiasanya tatkala beliau menyampaikan nasihat-nasihat nantinya, kita semua seyogianya mendengarkan, menyimak dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta ridha dunia dan akhirat. Akhirul kalam, alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma'asya'allah liyusuku khaira ilallah. Bismillahi ma'asya'allah ma'akana min ni'mati fa minallah. Bismillahi ma'asya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad mitahi babi rahmatillah adada mabinila salatan wa salaman daimaini bidawa mukila wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati para asyatidz, para alim ulama, para tokoh agama, para majelis rahimakumullah. Lebih khusus Syekhul Majlis
guru kita bersama Abu ya Guru Haji Abdurrahman. Dallahu fi umi tabil wa afiyah di sini wa jil akhirah. Dan beliau sehat wafiyat, ucapan umur dan terus dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika kita menghadiri majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa taala dan majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat kita adalah kita diundang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia menghadiri majelis-majelisnya Allah dan majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah yang hadir, insyaallah ketika nanti dia milik kiamat di alam barzakh, kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di diri kita ada buktinya kita cinta ilmunya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Nabi mengatakan bersabda, "Man jalasa aliman faka'annama jalasani." Barang siapa yang dulu di dunia dia duduk dengan orang soleh, duduk dengan guru kita, duduk dengan orang ulama kita, faka'annama jalasani, maka di hakikatnya dia duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena di diri ulama tadi, di diri guru tadi ada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Man safa aliman faka'ana masafahani. Barang siapa yang dulu di dunia dia pernah berjabatan tangan dengan orang soleh, berjabatan tangan dengan ulama-ulama kita, guru kita, di hakikatnya dia berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad SAW. Man akrama aliman faka'ana akramani, kata Nabi. Pada siapa yang dulu di dunia dia memuliakan ulama, memuliakan orang soleh, maka di hakikatnya dia memuliakan Nabi Muhammad SAW. Coba mulai ada hadis yang paling bagus. Kenapa? Karena kita semuanya cinta para wali. Ya, semuanya kita apa? Cinta ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Dan hadir di majelis taklim, ya, dengan istiqomah di majelisnya kita di sini. Kenapa? Karena adalah suatu nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hati kita ada bosan majelis, bosan kumpul orang soleh, bosan kumpul ulama-ulama kita, maka di hakikatnya dia bosan ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Di dalam doa tadi, doanya Alabi Al-Labsi mengatakan, wa tawahdahna bihi ilaika mustaqiin. Al-Bari mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, wa tawahdahna, ya Allah, mudah-mudahan wajah-wajah kami ini semua ya Allah bihi ilaika mustaqiin, dan nanti di yaumil qiyamah bisa melihat wajah Nabi Muhammad yang mempunyai syafaatnya, yaitu Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pasti kalau kita cinta ilmu, cinta maulud, cinta orang soleh, cinta guru kita, pasti kita apa? Wa tawahdahna, pasti kita nanti kita di yaumil qiyamah, di akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Dan kalau orang rugi, kenapa orang rugi? Dulu di dunia dia tidak pernah cinta majelis, dia tidak pernah kumpul dengan orang soleh, dia tidak pernah duduk dengan orang soleh, dia tidak pernah makan bersama orang soleh, dan harap kita nanti di yaumil qiyamah kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Untuk bilangin, kenapa? Kita hidup di dunia, kata Nabi mengatakan paling lama sitina wasaba'in. Ya, paling lama 60-70. Kalau ada umur 71, ya enggak? 65, alhamdulillah. Di sini ada umur yang itu ada. 71 ada, 71 ada. Ada kan? Enggak ada ya. Paling tua berapa? Yang paling tua di sini? Ya paling tua berapa? Ada berapa tuh ya? Oh, berapa umurnya yang tua? 63. Nah, ini umurnya Nabi Muhammad.
Kalau umurnya 64 atau depan baru saya Nabi. 64 ya, 65, 67 ya, 68 itu baru saya Nabi. Nabi itu 63 tahun. Iya. 63 tahun. Kalau ikuti Rasulullah, iya enggak? Kalau ikuti Imam Ali berapa meninggalnya? 30 lebih. Iya. Dulu ya. Kalau ada umur 63, 64, 65 itu subhanallah itu buat Rasulullah. Paling pol itu umur 70. Iya. Sudah peot sudah ya. 78 itu ada orang umur, ya. Ada umurnya 100 tahun, ada ya. Ada umurnya 130 tahun. Dulu di Jawa ada wali Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi Husin bin Hadil Hamid di Probolinggo. Beliau umurnya 113. Beliau lebih dari 100 beliau. Beliau semuanya utuh beliau. Ya. Wali lain ya. Wali ini. Umurnya beliau umurnya 130 tahun, beliau tetap dakwah. Semuanya utuh, matanya utuh. Ditanya oleh beliau bereja, Imam ya Habib, kenapa ini kok bisa panjang umur? Ya, bisa jatuh afiat semuanya. Karena apa? Karena ya murid saya ini alhamdulillah saya panjang umur. Apa amalannya katanya? Amalannya itu cuma 2 saya. Amalannya. Apa itu? Saya baca selawat, ya, tahlil sama subuh cuma 41 kali istiqomah. Selawat, tahlil sama baru sama subuh 41 kali. Dan yang kedua amal saya Pak, habis subuh saya jalan 10 kilo. Habis subuh, umur kita, ngorok kita, burin kita ya, ngorok kita, sampai jam 9 pagi bangunnya, iya kan? Beliau udah, itu amalan. Dan apa? Saya setiap subuh, setiap hari saya jalan tidak pakai sandal katanya. Sampai berapa kilo saya putar-putar di desa tadi, putar-putar setiap hari. Nah, orang dulu ya. Kita ngantuk, kita tidur lagi ya. Sampai jam 9 bangun, ngopi rokokan. Rokokan nyaman, rokokan itu ya. Beliau subhanallah. Kenapa? Ini ada dikasih apa karomah beliau. Dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau apa? Jauh dari orang yang kenapa? Beliau bertahluk kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, subhanallah. Berarti umur kita apa yang lama sih itu sadai. Nabi 70 kalau ada umur 71, subhanallah itu bonus Nabi sudah ada hadisnya. Dan ketika kita kasih umur panjang ini, maka kita gunakan mencari amal supaya kita bisa membiarkan hati Rasulullah SAW. Khususnya kita pertama punya ilmu, kedua kita kepada Rasulullah. Itu modal kita di alam barzah nanti. Modal kita di alam akhirat, alam barzah. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dijelaskan ida wa du'a, iya, fi qabrihi. Ketika manusia semuanya meninggal dunia nanti, dan setiap manusia meninggal dunia, ketika ditaruh ketika ditaruh di kuburan, iya, habis ditaruh ya diuruk dengan kuburan, habis itu orang semuanya pulang semua, tidak ada orang yang namanya hidup cinta semati itu, gak ada kampret itu. Aduh bang, saya cinta pria hidup sampai matinya, itu gak ada, itu kerampun itu badannya. Ketika dia meninggal dunia, dia gak mau mati kan ada umur sudah lebih. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita ditaruh di kuburan, semuanya sudah pergi meninggalkan, dan datang malaikat muka nakir, sudah ditanya semuanya, selesai apa? Ja'a malaikatani faquduhu. Ada hadis di Bukhari mengatakan kalau kita sudah ditanya muka nakir, ya semua sudah selesai ditanya, datang 2 malaikat.
kepada kita. Rakuduhu apa? Duduk di atas kita, malaikatnya. Untuk apa malaikatnya duduk di atas kita? Beliau membawa lafaz yang namanya Muhammad. Ketika Tuhan Kasar membawa namanya Muhammad, ditanya si fulan tadi, ya fulan, mahadza taqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, apakah engkau dulu pernah menyebut namanya Muhammad ini, katanya. Apa engkau kenal dengan namanya Muhammad? Apakah dulu engkau pernah memuji Nabi Muhammad? Apakah dulu engkau mempunyai ilmunya Nabi Muhammad? Kalau kita ya setiap kita hadir majelis, duduk dengan orang soleh, memuji Nabi Muhammad, pasti dia bisa menjawab, mengatakan, apa kenal wahai fulan? A'raftu, katanya, saya tahu wahai malaikat, wa anna Muhammad Rasulullah. Saya tahu bahwasanya beliau adalah Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong itu ya sudah berat. Ya. Kenapa? Karena kalau dia bisa menjawab, berarti dia dulu di dunia kita majelis kayak gini, kumpul orang soleh, kita memuji Nabi Muhammad, dia bisa menjawab, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Berhubung dia bisa jawab pertanyaan malaikat tadi, ya unduru katanya, fimat adik katanya, wahai fulan, berhubung dia bisa menjawab pertanyaan saya, lihatlah katanya. Sebelah kanan adalah surga, sebelah kiri adalah neraka. Udkhuluhu katanya. Wahai fulan, kemudian bisa menjawab pertanyaan saya, maka bonusnya sampean masuklah sebelah kanan, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oh, senang rohnya ya. Terus apa? Mengatakan wa amal kafiri wa munafik. Orang-orang kafir dan orang yang munafik, ya. Mahwa munafik, apa itu munafik? Dia cinta Nabi, dia tidak ada buktinya cinta Nabi. Ya. Dia cinta Rasulullah. Ketika bola maulud, dia malas. Ketika ada sumbangan maulud, dia perhitungan. Ya. Menyumbang berapa ini lagi maulud ini? Menyumbang 100.000 kali 50 kali 5.000 kan? Pasti kita ngasih yang paling kecil 5.000. Kecil berat ngasihnya. Iya. Mau ngasih 50.000 sayang, saya ini beli rokoknya nanti habis nanti. Beli rokoknya nanti ke warung. Ya. Orang bertiga habis. Sisanya 10.000 ke majelis ngasih maulud. Ya 10.000. Apakah boleh? Boleh saja kita, tapi saking agungnya kita memuji Muhammad, kita tidak bisa membalas jajan Nabi Muhammad SAW. Contohnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau kalau rindu dengan Nabi dengan apa? Man afaqa dirhaman ala hadi Rasulillah. Saya rindu dengan Nabi, saya mengambil hartanya saya untuk keperluan Nabi Muhammad. Seketika itu rindu saya terobati. Kenapa? Uangnya keluar. Mau kita, ya, mau keluar duit. Sayang ya, jangan. Buat anak aja, nanti buat rokok spres aja. Biarkan saya. Kenapa? Hati kita kekurangan takluk kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Keduanya, beliau mengatakan wal kafir munafik, dan orang yang munafik tadi. Ya, dia cinta Nabi, ya, dia tidak pernah kumpul dengan orang soleh. Dia cinta Nabi, ya, tapi dia contohnya gini. Sekarang tanya anak muda ya, ada yang muda ini ya. Anak muda yang usia laki-laki ini banyak ini. Nabi di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan kalau orang itu yang mengatakan manusia tidak boleh buang hajat di 3 tempat, 2 tempat. Yang pertama apa? Yang pertama kita tidak boleh buang hajat atau kencing buang hajat di mana? Di tempat pohon yang berbuah, yang tempat naungan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Contohnya perjalanan, ya anak-anak ini ya. Kencing nih kita nih, ya.
Itu ada pohon yang ada mangganya, tempat orang berteduh. Kita sana. Apa? Sop. Oh, bukan kami. Kecil dia. Kecil dia. Di mana? Pas pohon yang ada buahnya. Yang orang biasanya singgah ya untuk perjalanan. Singgah, dikencingi pohonnya. Cur gitu ya. Dikencingi. Itu kata Nabi mengatakan. Allah Ta'ala mengatakan. Allah berfirman, Inna Allah yakutu dari. Allah itu benci kepada orang tadi. Kenapa? Kalau buahnya mangganya dikecing orang 5 itu mati buahnya. Mati buahnya. Kenapa? Itu dilarang oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, boleh. Iya. Ada artinya perjalanan. Ya jangan ada tempat orang yang berteduh, pengecingi. Kita kalau mau kecing ke pohon jangan. Ya jangan. Yang kedua apa? Di dalam fikih dijelaskan kita tidak boleh kalau dihajat buang kecing di lubang. Tak boleh. Tak boleh. Itu ada hati biasanya itu ya. Pas kita kebelah kencing ini itu ada lubang. Lubang itu tidak boleh dikencingi. Tidak boleh. Kenapa? Itu Nabi kan takut ada ular. Ada ular habis itunya. Ini ada kebanyakan ini bukan dorong ini ada di dalam kitab Bulughul Maram, bukan itu. Babul Qadil Hajat, cuma kamu bab tentang Qadil Hajat, baru udah tahu. Iya. Ini pas di jalanan di sawah ada lubang kecil cur aja. Coba ada ular gimana biar? Habis biar nanti modalnya. Iya. Kenapa? Itu dilarang Nabi itu. Bahaya Allah. Nabi itu sayang kepada umatnya. Sampai kecing aja dipikirin Nabi. Kan dia? Iya. Kecing kita dipikirin Nabi. Jangan sampai umatnya ini apa? Celaka. Itu sayang Nabi kepada kita. Kita walaupun sama Rasulullah. Iya. Ya kalau Nabi itu mulai kecing aja diatur oleh Nabi. Iya. Diatur. Terus yang kedua Nabi melarang kalau kencing buat hajat itu jangan ada air yang diam. Harus yang ngalir. Kalau ada air ya kolam itu dikecil orang 10 terus orang mandi gimana baunya? Iya, subhanallah. Nabi itu Nabi itu paling cinta pada kita. Iya. Sampai kalau dirajak dipikir oleh Rasulullah. Bayangin dia. Iya, dipikir Nabi tentang qadil hajat. Ya, ketika kita di kamar mandi, ya di dalam Bulughul dijelaskan kalau kita ya kepingin dicintai Nabi, kita harus ikuti Rasulullah. Ya kalau enggak. Kita mengatakan Nabi melarang manusia ketika kita di kamar mandi itu tidak boleh lama. Itu biasanya ya. Di kamar mandi itu setengah jam, ngapain aja? Ya, ngapain aja ya sudah. Tidak boleh dilarang. Kenapa? Innallaha yaqudu dari. Allah itu benci kepada hal tadi. Ini apa tentang hal sepele ini ya. Belum kita ini tentang apa hati Nabi, belum ilmunya Nabi, belum apa mujahadah Nabi, belum kita ini. Ini cuma hal yang sepele yang semua banyak orang lupa. Kenapa? Tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Enggak. Setiap manusia tidak boleh lama di kamar mandi. Ya. Apalagi anak muda, ya di kamar mandi main HP. Ya ada itu. Ya, ada ya? Ada? Ada di sini? Bukan ada sih insya Allah ya. Dijawab aja gitu. Dijawab aja insya Allah ya. Di sini gak ada itu. Nih dulu ya. Anehnya lagi, anak muda sekali. Ya samping tuh kau mandi, HP-nya main game. Ya Allah bungulnya ini bangunnya. Kenapa? Tidak boleh lama. Kenapa? Takut jatuh. Kalau pengen jatuh kan mandi setruk ya. Ayo, hati-hati. Kenapa kok dia setruk? Kenapa? Banyak kan itu. Ya enggak? Jangan lama-lama. Paling mandi baju jebut. Ya, itu aja. Jangan main game. Nanti anak muda nih rokokan. Ubus namanya. Ya Allah, bangunnya ini orangnya. Ya Allah. Rokokan dia. Nyamannya sering mandi. Ya Allah, jangan. Itu dilarang Nabi katanya. Ini banyak orang kurang paham. Itu sepele. Ya, belum tidurnya Nabi. Belum tidurnya
punya Nabi, belum sama ulama, belum ini banyak gitu ya apa PR kita ini untuk bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ya, kita sedikit kita robah. Ini kan pian belum tahu ya. Ini ilmu padahal oleh pulang pian nanti pian pikirkan. Ya, ilmu itu masuk kanan, taruh hati, jangan masuk kanan keluar kiri. Ya. Belum Pak kesini setahun sekali biar pian plong semuanya gitu. Ilmu pulang dari sini pian bisa mengamalkan. Oh nanti biasa sampian kalau mandi itu apa? Malah ini setengah jam main HP. Biar dirubah besok saya kalau mandi cuma 10 menit. Nah dikurangin. Jangan kalau mandi sejam pian jangan. Ngapain aja pian kalau mandi? Tak boleh haram. Kenapa? Itu anjuran Nabi Muhammad SAW, bukan anjuran saya. Saya cuma menyampaikan pian terima. Alhamdulillah tak terima nggak apa-apa. Itu ajaran Muhammad. Kenapa? Itu ajaran Rasulullah SAW. Biar apa kita ini? Biar kita tidak dinamakan munafik kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh-olehnya jadi kesadaran itu ya main HP kalau nanti apa keteleponan lama. Iya. Oh ya kita keteleponan. Iya. Kita ke warung ya. Iya kita. Iya lu. Kalau mandi dia ngobrol. Itu haram, enggak boleh. Kalau mandi itu cuma satu, tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong, tidak boleh apa? Maksud, tidak boleh ngomong. Ya. Kalau ada orang yang ngomong, tidak boleh. Apalagi apa? Ngaji ya boleh ya. Apalagi alhamdulillah, tidak boleh. Tidak boleh orang ini. Tidak boleh. Itu apa kena? Ajaran Nabi Muhammad, kita masukkan mandi. Ya, kita mandi kita selesai sudah, jangan ngomong pokoknya. Selesai. Jangan pengen hayal kan mandi itu nyamannya. Jangan kita aja Rasulullah berapa? Kita tidak termasuk orang munafik kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengatakan wa amal kafirah munafik. Ketika munafik ditanya sama malaikat, ya rajul, katanya wahai fulan, apakah kau kenal dengan namanya Muhammad ini? Bukan orang dulu di dunia dia tidak cinta Nabi, tidak cinta orang soleh, tidak cinta majelis ilmu agama. Ditanya apakah engkau kenal dengan nama Muhammad? La adri ma aqulun nas wahai. Baik, mereka saya tidak tahu itu. Apa itu Rasulullah? Apa itu Muhammad? Tidak tahu saya. Ma aqulun apa kata manusia? Apa la jarisa wala jarisa? Apa engkau bukan tidak tahu dengan Nabi? Bukan ini bungul di dunia? Iya, apa? Malaikat mengambil dua palu dari neraka jahanam Allah. Diambil dua palu. Baca palu itu apa? Oh, tukul awang, nah tukul ya. Tukul. Apa? Si malaikat mengambil tukul di neraka. Mengambil palu di neraka jahanam. Dua palu tadi dipegang oleh malaikat kanan dan kiri, dipukulkan ke telinganya sampai merorong kesakitan, semuanya tidak dengar. Jangan saya kecuali hewan-hewan di sekitar mayat tadi, kuburan tadi, dipukulkan sampai merau-rau kesakitan. Kenapa? Kenapa tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat? Apakah engkau kenal dengan namanya Muhammad ini? Dia tidak kenal Muhammad, maka dipukulkan telinganya dua-duanya kesakitan dan dia diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu ada di kitab Sahih Muslim. Itu ada poin penting. Kenapa? Kalau kita di dunia kita cinta Nabi, memuji Rasulullah, kumpul orang soleh, insya Allah kita nanti dalam akhirat, dalam barzah kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Ya bulan, sini pian katanya. Wahai bapak Ejo sini, wahai ibu Siti sini. Contohnya. Kenapa? Dulu di dunia dia kenal sama Muhammad. Ya, pian ada hafsian hadir. Ya. Hadir di majelis ini, ya, majelis Gunung Villa ini, subhanallah ya, enak hawanya juga ya. Ini untung dia nih ya, ada majelis di puncak Gunung Villa. Kalau di Bangil Pasuruan itu di puncak dah, mewah ini dah, di puncak gunung. Karena dia hadir dengan hawanya nikmat, dia dapat ilmu, dapat muji Nabi Muhammad, memuji Allah Taala, itu orang yang beruntung. Kalau dia tidak hadir rugi. Karena apa?
karena ada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah ada wadah, insyaallah kita akan dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih berkah oleh Allah taala berkat Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad, dan di akhirat kita bisa duduk bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita berkat Rasulullah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatikan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatikan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum bisidil Fatihah.